Selamat pagi. Selamat pagi Bu India. Selamat pagi. Nama saya Dustu Rahmat Rahingga dari kelas 11 TP3 nomor absen 12. Oke. Pagi hari ini mohon izin Bu Nin untuk mewawancarai Bu Nin untuk tugas kepolisian Romaardi. Oke. Tentang tema kemiskinan. Oke. Boleh diperkenalkan dulu nama Bu Nin, pekerjaan dan umurnya? Oke. Nama saya Anastasia Nindya. Biasanya itu anak-anak panggilnya Bu Nindya. Terus pekerjaan jadi guru bahasa Jawi. Terus umurnya 32 tahun. Mau ke 33. Terus apa? Oh, sudah. Bun. Itu. Ya. Terus Menurut Bu Nindya, kemiskinan itu apa sih Bu? Oke. Kalau menurut Bu Nindya, kemiskinan itu, nah ini dalam hal apa dulu konteksnya? Kalau dalam hal iman ya berarti ya seseorang yang angkuh, seseorang yang tidak punya hati nurani. Itu. Tetapi kalau dalam hal materi ya berarti miskin ya. Oke. Miskin kalau menurut saya kan tiap orang beda. Miskin itu kalau dalam hal materi memang dia tidak punya apa-apa, tidak punya uangnya sedikit, hartanya sedikit gitu. Tetapi kalau dari sudut pandang saya sendiri pribadi, ya miskin itu bisa dikatakan miskin kalau dia tidak punya hati nurani. Walaupun dia orang yang sangat kaya sekali dalam hal materi. Itu begitu. Sebenarnya menurut Bu Nindya kan banyak nih ya orang-orang yang ada penyebab kemiskinan, bisa jadi kemiskinan dalam nurani atau kemiskinan materi. Nah, menurut Bu Nindya itu penyebabnya apa sih? Kemiskinan dalam nurani dulu. Oke. Penyebab kemiskinan dalam dia tidak punya hati nurani ya. Itu mungkin bisa jadi loh ya. Bisa jadi dia mungkin tidak bersyukur. Nah, pertama sudah diberi banyak harta ya yang dititipkan Tuhan, tetapi masih ada kurang terus. Akhirnya tetap nyekali bondone dan tidak mau berbagi. Nah, itu namanya orang yang tidak bersyukur. Terus bisa jadi juga godaan setan. Nah, godaan setan itu kan banyak. Untuk senang-senang, daripada aku ngekei uang mending aku tuku mobil Ferrari. Nah, padahal kan lebih berfaedah kalau uang itu juga imbang ya. Jadi kita itu hidup harus balance. Ada saatnya memberi juga. Uang itu bukan punya kita semua kan. Nah, itu titipan Tuhan. Terus kalau dalam hal materi, oke, materi kalau yang pengalaman Bunin ya, entah itu dari yang Bu Nindya kenal atau dari yang lain, atau dari media sosial, Cerita-cerita ya. dari cerita. Nah, itu miskin materi mungkin karena gengsi. Nah, jadi gengsi itu dia itu teman-temannya grup sosialita, contoh ya, teman-temannya grup sosialita, tetapi dia sebenarnya orang yang notabene tidak punya, orang yang hanya berkecukupan. Tapi karena lihat teman-temannya, wah koncoku kabeh do tuku tas Donini yang dimana harganya 5 juta. Nah, akhirnya dia utang. Nah, itu kan berarti gengsi karena gaya hidup ya. Ya, betul. Karena lingkungan juga bisa saling sijine pamer, sijine gak kalah. Nah, Mary akhirnya juga utang, nggak bisa bayar, ikut ya, gitu. Terus nah
ini kan di Indonesia kan masih banyak nih yang rakyat yang kemiskinan Ya. karena pembangunan yang tidak merata. Ya. Ya, di Indonesia terutama yang menyebabkan rakyat kemiskinan itu biasanya apa tuh? Rakyat miskin ya. Ya itu tadi. Jadi seperti kalau Buning menilai ya, mengamati terus menilai. Itu kalau di Indonesia memang banyak ya orang yang masih lah. Ya karena kalau saat ini mungkin karena memang efek pandemi. Banyak pengangguran, banyak yang tutup. Karena kemarin kan kita sempat PPKM 1 tahun loh. Nah 1 tahun lebih hotel-hotel pada tutup, resto pada tutup karena nggak berani bayar, nggak bisa bayar pegawai nih toh. Ya itu karena itu terus yo miris ya, makanya ini Buninja tuh di sekolah kita tetap jalan terus gajinya puji Tuhan tetap sama. Nah itu kan sesuatu yang memang perlu sangat disyukuri sekali dibanding kita melihat luar sana karena banyak sekali pengangguran ya, karena itu tadi mungkin karena efek pandemi yang terlalu lama menurut Bung India itu Kan bisa dibilang ya setelah pandemi ini angka kemiskinan itu semakin tinggi lah, bisa mencapai itu gimana sih menguranginya menurut Bu Nindya? mengurangi. Oke. Kalau dari Bu Nindya melihat juga mengamati sering melihat berita itu juga dari pemerintah kan juga sudah membuat lapangan pekerjaan. Jadi yang memang pengangguran itu mereka ada tiket ya, namanya tiket masuk untuk pelatihan. Jadi ada web di mana pemerintah menyediakan bagi yang pengangguran karena pandemi, mereka boleh masuk di situ. Nanti yang pertama kelihatannya ya kalau nggak salah itu diberi modal 1.200.000 sampai ya per bulan selama 3 bulan, terus dilatih pelatihan. Nah mungkin pakai komputer apa sejenisnya, penjahit. Nah, skill tersendiri. Betul itu ya salah satu hal yang bagus ya, menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satunya itu. Nah untuk mengurangi ya pemerintah kita kan sudah, kalau Buning melihat ya kan sudah berusaha. Nah pemerintah Pak Jokowi kan sudah berusaha. Apalagi selain itu juga ada BLT ya. BLT, nah BLT terus BLT bisa uang 600.000 gitu ya, sama sembako. Nah itu tiap bulan sepertinya. Pandemi itu Ya, nah saya nggak tahu saat ini masih seperti itu atau tidak, saya nggak tahu. Tapi ya termasuk lumayan membantu sekali kan, apalagi pas seperti ini. Tidak ada pekerjaan. Betul, tidak ada pekerjaan. Terakhir ya Bu, pemerintah kan sudah berusaha untuk mengatasi kemiskinan. Tapi menurut Bu Nindya saat ini pemerintah Indonesia itu sudah berhasil belum tahu untuk mengatasi kemiskinan? Belum. Karena masih banyak orang yang merasa kekurangan. Ya itu kembali ke pribadi masing-masing ya, kurang atau lebih. Nah itu tergantung orang itu bersyukur. Misal orang nggak punya tetapi dia diberi hanya 100.000, nah dia merasa sangat bersyukur. Nah itu orang kaya kalau menurut dia. Orang yang bersyukur malah orang yang kaya ya. Betul, kaya hati walaupun dia tidak punya materi lebih banyak. Nah itu jadi dia lebih kaya daripada orang-orang yang memang kelihatannya memang akeh bondone, sugih gede, tapi tidak mau berbagi. Itu orang miskin. Ya, betul. Terima kasih Bu Nggih. untuk waktunya udah meluangkan untuk diwawancarai. Ya, sama-sama Mas. Mas Destu. Destu ya. Terima kasih Bu Ni. Nggih, matur nuwun.